Sahabat inspiratifku yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren beken ini. Perjumpaan kita kali ini, saya akan menceritakan tentang tukang bangunan dapat proyek luar dan dalam. Bagaimana perjalanan ceritanya? Ayo sobatku kita simak bersama-sama. Budi, seorang tukang bangunan berusia 37 tahun, adalah pria yang tampan, berisi, dan kekar. Dalam kesehariannya, ia selalu tampil rapi meski bekerja keras sebagai tukang pasang batu. Selama 10 tahun, Budi telah mengasah keterampilannya, berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya, menangani berbagai proyek renovasi dan pembangunan. Ia dihormati oleh rekan-rekannya dan para pelanggan karena dedikasinya, ketepatan waktu, dan hasil pekerjaannya yang selalu sempurna. Suatu hari, Budi menerima panggilan dari sebuah keluarga di perumahan elit. Ini bukan proyek biasa, karena rumah yang akan ia renovasi adalah milik seorang suami istri dengan 2 anak. Anak pertama mereka berusia 15 tahun, sementara yang kedua berusia 10 tahun. Sang suami bekerja sebagai pelayan dan jarang pulang ke rumah, karena pekerjaannya mengharuskan bepergian keluar kota selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Setibanya di perumahan tersebut, Budi takjub dengan megahnya rumah itu. Di luar rumah, ia disambut oleh sang istri, Dina, seorang wanita yang tampak anggun dan elegan. Dina terlihat sangat sibuk mengurus anak-anaknya, namun menyempatkan diri untuk memberi pengarahan singkat mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Kami ingin halaman belakang direnovasi total. Taman batu yang kami miliki sekarang sudah terlalu usang, dan kami butuh suasana baru, ujar Dina dengan senyum ramah. Budi mendengarkan dengan seksama dan mulai meninjau area yang akan direnovasi. Saat memulai pekerjaannya, Budi tak bisa menahan rasa penasaran tentang kehidupan keluarga itu. Meski terlihat sempurna dari luar, dengan rumah mewah dan kehidupan yang mapan, ada kesan kesepian di mata Dina. Rumah besar itu terasa kosong, sunyi, seolah kurang kehangatan keluarga. Selama beberapa minggu bekerja di sana, Budi sering melihat Dina bekerja keras mengurus anak-anak seorang diri. Sang suami hampir tidak pernah terlihat pulang, dan anak-anak tampak tumbuh dengan jarak yang besar antara mereka dan ayahnya. Suatu ketika, saat mengambil istirahat di siang hari, Budi mendengar percakapan antara Dina dan anak sulungnya. Sang anak, dengan nada frustrasi, bertanya, "Kapan ayah pulang lagi? Kita sudah lama tidak kumpul bersama." Dina hanya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Ayah sedang bekerja keras untuk kita semua. Kita harus bersabar." Melihat keadaan ini, Budi merasa iba. Ia menyadari bahwa meskipun mereka hidup dalam kemewahan, kebahagiaan sejati tampaknya sulit didapatkan di rumah itu. Meskipun begitu, Budi tetap profesional dan fokus menyelesaikan tugasnya. Namun, seiring waktu, Dina mulai sering mengajaknya berbicara. Mereka membicarakan berbagai hal, mulai dari keluarga hingga kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada niat lain selain bersahabat, hubungan mereka menjadi semakin akrab. Dina merasa nyaman berbicara dengan Budi, seseorang yang sederhana tapi penuh perhatian. Setelah hampir sebulan bekerja di sana, taman belakang rumah itu telah berubah menjadi tempat yang indah, hasil tangan Budi yang cekatan. Saat hari terakhirnya, Budi pamit kepada Dina dan anak-anaknya. Dina tersenyum, berterima kasih atas pekerjaannya yang luar biasa. Namun, di balik senyumnya, tersirat rasa kesepian yang mendalam. Budi meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tetapi tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa di balik kemewahan, ada banyak hal yang tidak bisa diperbaiki dengan uang atau pekerjaan fisik semata. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak terjebak dalam kehidupan yang kosong,
memastikan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari keberhasilan materi, tetapi dari hubungan yang hangat dan penuh kasih. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita simak kembali kelanjutan cerita yang semakin seru ini. Setelah tugas renovasinya selesai, hubungan antara Budi dan keluarga Dina tak berhenti begitu saja. Mereka tetap berkomunikasi, bahkan lebih sering dari yang ia duga. Dina sering mengirim pesan singkat, menanyakan kabarnya, atau sekadar berbagi cerita tentang kesehariannya. Hubungan mereka menjadi akrab, tanpa sekat formal seperti sebelumnya. Anak-anak Dina pun merasa nyaman dengan kehadiran Budi, yang mereka anggap seperti om mereka sendiri. Suatu hari, Dina menghubungi Budi dan memintanya datang ke rumah setelah ia pulang kerja. Anak-anak kangen ngobrol sama Om Budi. Kalau sempat, mampir ya, kata Dina dalam pesannya. Budi, yang tak memiliki rencana lain malam itu, mengiyakan dengan senang hati. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di proyek lain, ia bergegas menuju rumah Dina. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam ketika ia tiba di sana. Sesampainya di rumah, Dina menyambutnya dengan ramah seperti biasa. Masuk, Budi. Anak-anak udah nungguin dari tadi, katanya sambil tersenyum. Di dalam, suasana terasa hangat. Dina telah menyiapkan minuman untuk Budi, dan anak-anaknya segera datang menghampiri, menyambutnya dengan antusias. Om Budi, ayo kita cerita lagi seperti waktu itu. Seru anak sulung Dina, sementara si bungsu ikut mengajak Budi bercanda. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan tak lama suasana menjadi begitu akrab seolah Budi adalah bagian dari keluarga tersebut. Mereka bercanda, berbincang tentang segala hal, mulai dari hal ringan seperti sekolah anak-anak, hingga hal-hal lebih serius seperti cerita-cerita tentang kehidupan. Seiring berjalannya waktu, obrolan mereka semakin nyambung. Dina tampak lebih rileks dan nyaman daripada biasanya. Budi pun merasa diterima dengan hangat, seperti berada di lingkungan keluarganya sendiri. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, bercengkerama sambil sesekali menikmati minuman yang telah disiapkan Dina. Tanpa terasa, waktu terus berputar. Obrolan yang awalnya ringan semakin dalam, membahas kehidupan dan perasaan yang tersimpan di balik kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Anak-anak Dina mulai mengantuk dan satu persatu berpamitan untuk tidur. Kini, tinggal Budi dan Dina yang masih terjaga, duduk berhadapan di ruang tamu yang tenang. Suasana semakin intim, dengan keheningan malam yang hanya ditemani suara jam berdetak. Ketika Budi melihat jam di dinding, ia terkejut bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Wah, nggak terasa ya, sudah jam segini, kata Budi dengan sedikit terkejut. Dina tersenyum kecil. Iya, kalau ngobrol sama kamu, waktu selalu terasa cepat, Budi. Meskipun Budi merasa nyaman, ia mulai merasa waktu sudah cukup larut. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Percakapan mereka terasa lebih mendalam, lebih jujur. Budi merasa ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun ia tak berani mengungkapkannya. Dina, dengan senyum hangatnya, juga tampak menyadari hal yang sama. Sahabatku yang berbahagia, semakin menggemparkan hati dan serunya, cerita selanjutnya ayo, kita simak kembali bersama-sama. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Budi menyadari bahwa sudah saatnya ia pamit. Aku harus pulang sekarang, Dina. Sudah malam, katanya sambil bangkit dari tempat duduk. Dina hanya tersenyum tipis, tampak seolah menahan sesuatu dalam dirinya. Budi mengulurkan tangannya untuk bersalaman, sebuah gestur sederhana untuk berpamitan. Namun, ketika tangan mereka bersentuhan, Dina mengepalkan tangan Budi lebih erat, tidak mau melepaskannya. Tatapan matanya berubah, tidak lagi sekadar ramah,
melainkan penuh dengan emosi yang mendalam. Budi bisa merasakan kehangatan di genggaman Dina, dan hatinya mulai berdegup kencang. Dalam sekejap, Dina menarik Budi mendekat ke arahnya, membuat jarak di antara mereka lenyap. Mata mereka bertemu dalam pandangan yang intens, tak ada lagi ruang atau kata yang bisa memisahkan perasaan mereka saat itu. Dina, yang telah lama menyimpan rasa kesepian dalam hatinya, tiba-tiba mengecup pipi Budi dengan lembut. Kejadian itu begitu mengejutkan Budi, namun dalam keheningan, ia tidak menolak. Rasa ragu yang sempat menghantui dirinya menguap seketika. Setelah beberapa detik dalam kebingungan, Budi perlahan memeluk Dina, merasakan betapa rapuhnya wanita yang selama ini tampak kuat di hadapannya. Kehangatan yang mereka rasakan saat bersentuhan seolah menghapus semua batasan. Tanpa berkata apa-apa, Budi mengecup bibir Dina, mencurahkan semua perasaan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Kecupan itu penuh dengan perasaan yang terpendam, bukan hanya tentang hasrat, tetapi juga rasa kesepian yang telah lama menghantui keduanya. Mereka terdiam dalam pelukan, seolah dunia di luar menghilang, hanya ada mereka berdua yang tersisa. Dina, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kesepian karena suaminya jarang hadir, menemukan kehangatan dan kedekatan yang telah lama ia rindukan dalam diri Budi. Begitu pula Budi, yang awalnya hanya menjalankan pekerjaannya, kini merasa terhubung secara emosional dengan wanita ini. Setelah beberapa saat dalam kehangatan itu, mereka akhirnya melepaskan diri dari pelukan. Dina menundukkan kepala, mungkin menyadari apa yang baru saja terjadi, tapi ia tidak menyesal. "Maaf, Budi aku," katanya dengan suara bergetar, namun Budi hanya menggeleng pelan. "Aku mengerti, Dina. Kita mungkin butuh waktu untuk merenungkan semua ini," jawab Budi lembut, berusaha menenangkan dirinya sendiri yang juga dilanda kebingungan. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Budi akhirnya berpamitan dengan lebih tenang, meski hatinya masih bergolak. Keduanya sadar bahwa ada banyak hal yang perlu dipikirkan setelah momen tersebut. Namun, dalam hati, mereka tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Perasaan yang telah terungkap akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia, semakin menggemparkan hati, dan serunya cerita selanjutnya. Ayo kita simak kembali bersama-sama. Kesan dari sentuhan pertama antara Budi dan Dina tidak mudah dilupakan. Setiap hari, baik Budi maupun Dina terus terbayang akan momen itu, seolah-olah perasaan yang mereka simpan dalam-dalam telah terbuka dengan satu sentuhan, satu kecupan. Pagi hingga malam, pikiran Budi selalu kembali ke detik-detik itu. Bagaimana hangatnya pelukan Dina, bagaimana pandangan mata mereka yang tak berjarak, dan bagaimana ciuman itu begitu dalam mempengaruhi hidupnya. Dina pun merasakan hal yang sama. Tiap kali suaminya tak ada di rumah, kesepian itu semakin terasa dan bayang-bayang Budi hadir mengisi kekosongannya. Hingga pada akhir pekan, Dina kembali menghubungi Budi. "Anak-anak ingin bermain lagi sama kamu, Budi. Kalau bisa, datanglah lagi." Seperti biasa, pesan Dina lewat ponselnya. Budi sempat terdiam sejenak, menyadari bahwa setiap kali ia datang, hubungan mereka semakin dalam, semakin sulit untuk diabaikan. Namun, ia tak bisa menolak. Rasa keterikatan yang sudah terjalin antara dirinya, Dina, dan bahkan anak-anaknya terasa terlalu kuat. Akhir pekan itu, Budi kembali ke rumah Dina. Ia tiba seperti biasa, tepat pukul 7 malam. Sesampainya di sana, anak-anak Dina menyambutnya dengan penuh semangat. Mereka memanggil Budi dengan keriangan, "Om Budi, ayo main lagi." Tawa anak-anak itu seakan menjadi selubung yang menyembunyikan apa yang terjadi di antara Budi dan Dina. Di hadapan mereka, Budi tetap terlihat sebagai sosok yang akrab,
seperti bagian dari keluarga. Dina, yang mengenakan pakaian santai namun tetap anggun, menyambut Budi dengan senyuman hangat. "Terima kasih sudah datang lagi, Budi. Anak-anak memang senang kalau kamu di sini," katanya sambil mempersilakan Budi masuk. Namun, di balik senyum dan sapaan itu, ada ketegangan yang tersembunyi. Budi bisa merasakannya, dan meskipun ia berusaha bersikap biasa, perasaan itu terus menyusup di antara mereka. Selama beberapa jam, Budi bermain bersama anak-anak, berbagi canda dan tawa seperti biasa. Mereka seolah-olah tidak menyadari apapun selain keakraban yang sudah terjalin. Namun, setiap kali Budi dan Dina bertatapan, bayangan sentuhan pertama mereka kembali hadir, dan keheningan di antara mereka mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Seiring berjalannya malam, suasana mulai berubah. Anak-anak mulai kelelahan, dan satu persatu mereka menuju ke kamar untuk tidur. Tinggallah Budi dan Dina yang duduk berdua di ruang tamu, sekali lagi dalam keheningan yang intim. Dina duduk di hadapan Budi, tampak tenang namun matanya berbicara banyak. Mereka tidak langsung berbicara, tapi Budi tahu bahwa percakapan yang mereka hindari selama ini harus terjadi. Dina menghela napas, menundukkan kepala sebelum akhirnya berkata, "Budi, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi antara kita. Setiap hari, setiap malam, aku selalu terbayang." Suaranya penuh dengan kejujuran, dan Budi bisa merasakan bahwa Dina juga bergulat dengan perasaannya sendiri. "Aku juga, Dina," jawab Budi pelan, menatapnya dengan pandangan penuh pemahaman. "Tapi, ini bukan situasi yang mudah. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan." Dina mengangguk, menyadari situasi mereka yang rumit. "Aku tahu, Budi. Aku juga tak ingin membuat keadaan semakin sulit. Tapi, aku merasa hidupku begitu hampa, dan kehadiranmu membuatku merasa lebih berarti." Suara Dina bergetar, dan Budi bisa melihat betapa dalamnya kesepian yang ia rasakan selama ini. Budi, dengan segala kebingungannya, hanya bisa duduk diam, merasakan beban emosional di antara mereka. Malam itu menjadi saksi bisu dari perasaan yang terpendam dan ketidakpastian yang mereka hadapi. Keputusan apa yang akan mereka ambil ke depannya masih samar. Namun satu hal yang pasti, hubungan mereka telah berubah, dan perasaan itu akan terus tumbuh meskipun situasi mereka semakin rumit. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia, semakin mengasahkan hati, dan serunya cerita selanjutnya. Ayo kita simak kembali berikut ini. Tak lama setelah perbincangan penuh emosi itu, Dina diam sejenak, menatap Budi dengan mata yang penuh rasa tak terucapkan. Perlahan, ia memutuskan untuk berpindah duduk di sampingnya. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Dina meraih tangan Budi, menggenggamnya dengan lembut namun penuh arti. Tatapan mereka bertemu lagi, dan kali ini ada senyum yang terselip. Senyum yang penuh pengertian, seolah keduanya sama-sama tahu apa yang mereka butuhkan. Kehangatan, pelarian dari kesepian yang selama ini membayangi. Budi, yang telah lama memendam perasaan campur aduk, merasakan sentuhan itu seolah sebuah panggilan. Tanpa ragu, ia meraih bahu Dina dan menariknya lebih dekat, membuat Dina bersandar nyaman di dadanya. Suasana terasa begitu sunyi, namun juga penuh dengan rasa yang mendalam. Budi merasakan detak jantung Dina, dan dalam keheningan itu, mereka saling memahami tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kedekatan itu, Budi perlahan mendekatkan wajahnya ke arah Dina. Mata mereka kembali saling tatap, namun kali ini pandangan itu tidak hanya berbicara tentang kesepian, tetapi juga tentang keinginan untuk merasa lebih dekat, lebih terhubung. Tanpa berpikir panjang, Budi menundukkan kepalanya dan mencium Dina, kali ini lebih dalam, lebih intens. Kecupan itu tidak lagi sekadar pelarian,
tetapi sebuah pengakuan bahwa perasaan mereka telah tumbuh lebih dari sekadar keakraban. Dina merespon dengan lembut, tubuhnya sedikit bergetar di bawah pelukan Budi, namun ia tidak menolak. Dalam kehangatan sentuhan itu, keduanya merasakan keintiman yang telah lama mereka rindukan. Dina melingkarkan tangannya di sekitar leher Budi, sementara Budi merasakan betapa kuatnya keinginan mereka untuk tetap berada di momen itu, seolah dunia di luar telah berhenti. Setelah beberapa saat dalam keheningan penuh kehangatan itu, Dina berkata dengan suara lembut namun serius, "Budi, aku tahu ini tidak mudah. Kita tidak bisa selamanya seperti ini. Tapi, aku juga tak bisa mengabaikan perasaan ini." Matanya berkaca-kaca, tapi penuh keteguhan. Ia tahu betul situasi mereka jauh dari sederhana. Budi menarik napas panjang, kemudian membalas dengan lembut, "Aku juga merasakan hal yang sama, Dina. Aku tak pernah merencanakan ini, tapi aku tak bisa menolak apa yang kita alami. Tapi kita harus berhati-hati, untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita." Malam itu, mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui batas yang seharusnya. Namun, dalam kesunyian ruang tamu yang hanya diterangi lampu redup, mereka tetap berada di pelukan satu sama lain, saling menemukan kehangatan di tengah kesepian yang selama ini tak terucapkan. Keputusan dan konsekuensi apa yang akan mereka hadapi masih menjadi misteri. Namun untuk saat itu, kehangatan satu sama lain sudah cukup. Semakin mendebarkan ceritanya, ayo sahabat inspiratifku, kita lanjutkan ceritanya bersama-sama. Setelah perbincangan yang mendalam dan penuh emosi, Dina mengajak Budi untuk masuk ke dalam kamarnya. Keduanya sama-sama memahami bahwa perasaan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan biasa. Malam itu, dalam keheningan kamar, mereka menemukan kehangatan dan kenyamanan dalam satu sama lain. Budi dan Dina merasakan keterikatan yang kuat, yang selama ini tumbuh tanpa disadari. Mereka saling menghargai, dan dalam kebersamaan itu, mereka berbagi kasih sayang dan perhatian. Keduanya tenggelam dalam momen penuh cinta, di mana mereka saling mendukung dan memberi ketenangan yang telah lama mereka rindukan. Malam itu menjadi sebuah penyatuan perasaan dan hati, bukan hanya karena keintiman, tetapi karena rasa kebersamaan yang mendalam. Budi dan Dina merasakan bahwa mereka telah menemukan seseorang yang mengerti dan merespon kebutuhan emosional mereka. Dalam kehangatan dan kedekatan itu, mereka saling menguatkan, saling memberi rasa aman, dan mengungkapkan perasaan mereka secara tulus. Setelah momen tersebut, mereka berdua menyadari bahwa perasaan yang terjalin di antara mereka lebih dari sekadar hubungan biasa. Namun, mereka juga tahu bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya. Meskipun begitu, malam itu menjadi kenangan yang akan terus mereka simpan, sebagai sebuah momen di mana cinta, perhatian, dan pengertian saling bertemu dalam keheningan. Sahabat inspiratifku, kita simak bersama-sama kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah momen intim yang mengubah segalanya, hubungan Budi dan Dina semakin dalam. Mereka menemukan kenyamanan dan kehangatan satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, Dina mulai merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Setelah beberapa minggu, gejala yang dialaminya semakin jelas. Dina menyadari bahwa ia hamil. Kabar ini datang dengan kepanikan yang mendalam, terutama karena suaminya akan pulang ke rumah bulan depan. Perasaan bingung dan takut melanda Dina. Ia tahu bahwa situasinya sangat rumit dan berpotensi merusak kehidupan keluarganya. Dalam keadaan tertekan, Dina berusaha mencari jalan keluar. Ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, berharap dapat mengakhiri masalah ini sebelum suaminya kembali. Tanpa ragu, Dina mencari obat penggugur kandungan dan mengonsumsinya. Namun, tak disangka, setelah mengambil obat tersebut, ia mengalami pendarahan yang hebat.
Kondisi Dina semakin memburuk, dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi pendarahan yang dialaminya sangat parah. Sayangnya, setelah beberapa jam dalam perawatan intensif, nyawa Dina tidak dapat diselamatkan. Keluarga dan anak-anaknya merasa hancur, tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, kejadian tragis itu menarik perhatian aparat kepolisian. Ketika mereka melakukan penyelidikan, mereka menemukan percakapan di ponsel Dina yang menunjukkan hubungan antara dia dan Budi. Melihat bukti-bukti yang ada, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Budi telah berkontribusi pada keputusan Dina untuk menggugurkan kandungannya. Dengan bukti tersebut, Budi ditangkap dan dijadikan tersangka. Proses hukum berlangsung, dan Budi dihadapkan pada tuntutan yang serius. Akhirnya, hasil pengadilan memutuskan bahwa Budi bersalah atas perannya dalam kasus tersebut, dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Selama masa itu, Budi merenungkan kesalahannya dan dampak dari keputusannya terhadap hidup Dina dan keluarganya. Kesedihan dan penyesalan menyelimuti dirinya, menyadarkan Budi bahwa cinta yang dimilikinya telah mengarah pada konsekuensi yang tidak terduga dan tragis. Kisah ini menjadi pelajaran tentang bagaimana keputusan yang diambil dalam keadaan tertekan dapat mengubah hidup seseorang selamanya, menimbulkan rasa kehilangan yang tak tergantikan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, dari kisah cerita di atas, maka dapat kita petik beberapa hikmah pelajaran untuk menginspirasi kehidupan kita agar terjaga dari perbuatan keburukan yang berakibat fatal untuk keberlanjutan kehidupan kita yang abadi kelak pada hari kiamat. Berikut hikmah pelajaran yang perlu kita ambil untuk kita renungkan bersama-sama. Kisah tragis antara Budi dan Dina mengandung banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diambil. 1. Pentingnya komunikasi. Setiap hubungan, terutama yang melibatkan perasaan yang dalam, memerlukan komunikasi yang terbuka. Keputusan besar, seperti yang dihadapi Dina, seharusnya dibicarakan dengan jujur dan transparan, bukan diselesaikan secara sembunyi-sembunyi. 2. Menjaga etika dalam hubungan. Hubungan yang melibatkan orang ketiga dapat menyebabkan dampak emosional yang besar, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga. Penting untuk menghormati komitmen yang telah ada dan tidak terjerumus dalam perilaku yang dapat menyakiti orang lain. 3. Menghadapi konsekuensi dari tindakan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Baik keputusan untuk melanjutkan hubungan intim tanpa mempertimbangkan dampaknya maupun keputusan untuk menggugurkan kehamilan. Semuanya dapat mengarah pada akibat yang tak terduga dan menyakitkan. 4. Menghargai keluarga dan tanggung jawab. Keluarga adalah hal yang berharga. Mengambil langkah yang dapat merusak hubungan dengan pasangan atau anak-anak seharusnya dihindari. Tanggung jawab terhadap keluarga harus diutamakan, dan setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan matang. 5. Mencari bantuan profesional. Dalam situasi yang sulit, mencari bantuan dari profesional, seperti psikolog atau konselor, bisa sangat membantu. Mereka dapat memberikan perspektif dan saran yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 6. Menjaga diri dari tekanan emosional. Ketika menghadapi tekanan emosional, penting untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mengambil waktu untuk merenung dan mencari nasihat dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana. 7. Belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Meskipun sulit, penting untuk belajar dari pengalaman pahit agar tidak mengulanginya di masa depan. Kisah ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan integritas, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta membuat keputusan yang bijak demi masa depan yang lebih baik. Semoga kisah yang saya sajikan ini bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita,
untuk lebih baik lagi dalam menapaki kehidupan ini, menuju ke tempat kembali kita yang abadi. Sampai berjumpa kembali di kisah berikutnya, yang lebih keren menginspiratif kita.